올라간 좋습니다. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Ranggi Reporter. Beberapa orang datang untuk memeriksa sebuah tempat yang diduga sebagai sarang teroris. Satu persatu ruangan mereka didatangi hingga menangkap beberapa orang yang mencoba melarikan diri. Beberapa yang tertangkap mengakui mendapatkan pekerjaan dari organisasi Libya. Mereka juga mengatakan bekerja sama dengan inspektur setempat. Setelah pengakuan tersebut, mereka dihabisi dengan cara ditembak, kemudian ditinggalkan begitu saja. Mereka kini mendatangi sebuah kantor berita dan mencari seorang reporter yang dicurigai mengetahui pergerakan organisasi Libya tersebut. Mereka menemui seorang reporter bernama Tayal Nayagi. Setelah menemukannya, mereka langsung menangkap reporter tersebut. Beberapa minggu yang lalu, Tayal dan reporter lain ikut mewawancarai seorang pejabat yang membicarakan tujuannya untuk pergi ke Italia. Namun Tayal tidak tertarik dan memilih untuk berbincang dengan salah satu rekannya. Mereka membicarakan tentang pejabat pemerintah yang tidak jujur bila diwawancarai. Sekembalinya dari tugas, Tayal yang mengendari sepeda motornya diberhentikan oleh polisi yang tengah menjalankan tugasnya. Ia diminta untuk berhati-hati karena banyak terjadi kejahatan di malam hari dan menyerang wanita. Polisi tersebut juga mengatakan sebuah pernyataan yang membuat Tayal kesal hingga membuat mereka sedikit berdebat. Tayal memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun perdebatan yang tadi terjadi telah sengaja direkam dan diunggah di berbagai media sosial oleh Tayal hingga membuat polisi tersebut mengerahkan beberapa anak buahnya untuk bisa menangkap Tayal. Melihat mereka datang, Tayal tidak takut menemui mereka. Ia tidak peduli dan membenarkan apa yang telah ia kerjakan, hingga mengusir mereka dari tempatnya. Keponakannya yang kebetulan tinggal di lantai bawah datang dan mengatakan kalau ia kagum dengan apa yang dilakukan Tayal dan ia bercita-cita untuk menjadi seperti Tayal yang berani. Di kantor, Tayal yang diminta untuk menarik video tersebut sama sekali tidak mengindahkannya. Ia mau menunjukkan pada masyarakat banyak polisi yang bertindak tidak baik pada masyarakat. Bahkan saat ia diancam sekalipun oleh inspektur tersebut, ia tidak mengindahkannya sama sekali. Samar yang merupakan suami pria mencoba mendatangi Tayal setelah bertengkar dengan pria tapi ia ragu. Tayal yang sejak tadi mengamati mencoba memanggilnya dan mencoba mengajaknya berbicara. Laki-laki tersebut menangis di hadapan Tayal. Melihat hal itu, Tayal mencoba menenangkannya. Samar mulai menceritakan kalau ada seorang laki-laki yang mengancam akan menyebarkan video putri mereka ke media sosial. Ia menangis dan mengatakan kalau dalam video tersebut putrinya dalam keadaan tidak berbusana. Tayal meminta nomor telepon yang telah mengancamnya dan ia berjanji akan mengurus masalah mereka. Ia juga berjanji video tersebut tidak akan tersebar lagi. Tayal mengajak keponakannya untuk ikut bersamanya ke sebuah tempat. Di sana ia menemukan pelaku yang merekam putri pria. Ia berhasil ditekan oleh Tayal dan menceritakan semua yang terjadi. Namun karena tidak nyaman, Susmita memblokir dirinya yang ia kenal dari Facebook. Hingga hal itu membuatnya kesal dan menggunakan video tersebut untuk mengancam keluarganya. Tayal meninggalkan pelaku dan mendekati keponakannya yang menunggunya di halaman parkir. Namun ia tidak mengakui memiliki akun Facebook, bahkan ia juga tidak mengenal pelaku. Tayal kembali ke tempat pelaku yang mengatakan kalau keponakannya selalu memberikan video tidak berbusananya, tapi tidak menunjukkan wajahnya. Mendengar hal itu, Tayal memperhatikan video yang diberikan pelaku. Ia mempelajari semua dari video tersebut. Setelah merasa cukup, Tayal membawa keponakannya pulang ke kediamannya dan memintanya untuk membuka pakaiannya di hadapannya agar bisa membuat Tayal yakin ia merupakan pelakunya atau bukan. Sambil menangis, keponakannya melepaskan semua pakaiannya dan menuruti semua perintah Tayal. Tak lama, Tayal memintanya kembali menggunakan pakaian.
ia terdiam dan mencoba memikirkan kembali jalan yang harus ia tempuh. Tayal meminta keponakannya untuk bisa mempertemukannya dengan teman-temannya. Semua menyambut kedatangan Tayal yang memang menjadi idola para pelajar di kota Chennai tersebut. Tayal mulai memperhatikan mereka satu persatu untuk mencari pemeran di dalam video tersebut hingga ia menemukan Neha, salah satu teman Susmit, putri dari pria. Neha mulai dicecar tentang akun Facebook yang ia miliki. Mau tidak mau, Neha mengakui dan Tayal mulai menekannya kalau Neha adalah pemeran dalam video asusila tersebut. Neha menangis dan meminta maaf. Sambil menangis ia pun menjelaskan kalau ia malu ketika di usianya ia tidak memiliki teman laki-laki. Hingga ia membuat ID Facebook menggunakan nama dan foto Susmita. Mereka tidak mau menerima pertemanan bila ia menggunakan foto aslinya. Ia juga mengakui telah mengirimi mereka video asusila tanpa menunjukkan wajahnya. Tayal mengatakan kalau Neha sangat cantik, hanya perlu memperbaiki giginya, dan meminta Neha untuk belajar lebih rajin agar ia memiliki banyak uang untuk memperbaiki giginya. Neha menjelaskan kalau ayahnya pun pernah berjanji untuk memperbaiki giginya setelah pulang dari Libya. Tapi ayah Neha malah tertembak dan meninggal dunia. Hal itu membuat ibu Neha harus berusaha lebih keras lagi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tayal membawa Neha ke dokter gigi untuk memperbaiki giginya yang sedikit menonjol ke depan. Di tempat itu gigi Neha dipasangi behel gigi untuk bisa membuat gigi tersebut sedikit rapi. Neha pun berjanji untuk menonaktifkan Facebook Susmita dengan memberikan passwordnya kepada Tayal. Namun Tayal belum menonaktifkan Facebook Susmita. Ia masih menemukan inbox dari orang baru di Facebook Susmita. Pria tersebut menggunakan bahasa yang tidak ia mengerti. Hingga mau tidak mau Tayal yang merasa penasaran mencoba mencari tahu tentang pria yang menginbox dirinya. Pria tersebut tertawa lepas setelah berhasil menghanguskan mobil incarannya. Ia bersama temannya mendatangi mobil tersebut. Mereka yang lebih dari 10 orang itu mendatangi mobil yang telah mereka hancurkan. Mereka bersama-sama memeriksa mobil tersebut dan meyakinkan kalau pengendaranya telah tewas. Serangan yang dilakukan oleh Libya tersebut menjadi topik utama di berita. Tayal memperhatikan gambar yang ada di berita tersebut hingga ia menyamai gambar yang ada di Facebook Susmita. Tayal mencoba menceritakan pada rekan kerjanya Depa. Mendengar hal itu, Depa mencoba menjelaskan kalau mungkin teman Facebook Susmita adalah seorang teroris di Libya. Tayal menjadi penasaran hingga ingin mencari tahu pria tersebut. Apakah seorang teroris, tentara, ataukah warga sipil biasa yang tinggal di Libya? Pria yang diketahui menggunakan nama Alim di Facebooknya, dan Neha mengakui Alim merupakan pria yang tinggal di Libya dan selalu mengirimkan gambar untuk mengatakan ia berada di mana. Namun Neha tidak pernah mengirimkan fotonya kepada Alim. Kali ini Alim yang tengah berada di Giria, Libya mengirimkan fotonya. Tayal terkejut ketika dalam bidikan foto Alim terdapat Perdana Menteri Kumaravel Rajan. Depa menelpon Tayal dan mengatakan kalau menteri bertemu dengan teroris di area Tunisia perbatasan Libya. Menteri yang ada di Tunisia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia ditekan untuk bisa berbicara kebenaran tentang tujuannya menemui teroris di tempat tersebut. Dan dalam waktu dekat, Menteri Kumaravel Rajan dinyatakan tewas dalam kecelakaan pesawat. Abu Faruk yang merupakan teman dari Alim mencoba menegurnya karena ia tahu Alim yang mengirim foto menteri tersebut kepada temannya. Alim pun ditekan untuk menghubungi akun Facebook Susmita. Ia diminta untuk menjelaskan posisi Susmita. Tanpa ragu, Tayal mengatakan posisinya. Hal itu membuat Abu Faruk menodongkan senjata ke arah Alim. Ia juga mengancam akan menghabisi Susmita. Ia bahkan juga meminta Alim untuk mengirim alamat Susmita pada teman-temannya. Tayal ditemui oleh FBI diberitahu kalau Alim bukannya orang biasa melainkan teroris dari Libya. Tayal hanya takut kalau Susmita terbawa dalam masalah ini dan ia akan dalam bahaya. Ia tidak menyangka tulisannya tentang Perdana Menteri yang ada hubungan gelap dengan teroris Libya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Alim merasa jatuh cinta pada Susmita yang selama ini menjadi temannya di Facebook, padahal ia tidak tahu kalau selama ini ia berhubungan dengan Tayal. Alim menceritakan semua yang ia rasakan kepada Tayal. Namun Alim sedikit takut ketika Tayal meminta fotonya. Ia memutuskan mengirim foto yang bersama dengan teman-temannya. Lagi-lagi Alim teringat trauma masa lalunya yang pernah menghancurkan keluarganya. Setelah beberapa hari Tayal menghindari, ia benar-benar terkejut ketika Ali mengatakan kalau ia ada di depan sekolah Susmita. Hal itu benar-benar membuat Tayal takut Susmita berbahaya. Tapi sebelum ia menemui Susmita, ia harus berhadapan dengan orang-orang FBI.
Tayal yang ditekan, pihak FBI terpaksa mengikuti semua keinginan mereka. Bahkan mereka juga meminta Tayal untuk menemui Alim. Mendengar hal itu, Alim tidak menyetujui kalau ia datang ke India. Tayal dipaksa untuk bisa datang ke Libya. Ia mengatakan pada Alim akan mengunjunginya ke Libya untuk bisa bertemu langsung. Mendengar hal itu, Alim merasa sangat senang dan menunggu kedatangan Susmita. Orang-orang FBI meminta izin kepada Priya dan Sambar untuk bisa membawa Susmita ke Libya agar misi mereka bisa dijalankan. Tayal terpaksa berbohong pada Susmita dan Priya kalau mereka adalah teman-temannya. Dengan sedih, Priya melepaskan putrinya dan meminta Tayal untuk menjaga Susmita. Ia berharap Tayal dan Susmita bisa kembali dengan selamat. Tayal mengajari Susmita agar bisa berani dan berhati-hati untuk menjalankan semua rencana mereka. Susmita dijemput oleh seorang pria setengah baya. Dengan takut, Susmita ikut menumpang di taksi tersebut dan mengikuti arahan yang diberi oleh pria tersebut. Taksi itu melaju memecah jalan ibu kota Libya. Kemudian taksi tersebut berhenti di sebuah tempat dan pria tersebut mengatakan tempat di mana Alim tinggal. Susmita memberikan sebuah gelang pada supir taksi tersebut sebagai ucapan terima kasihnya. Pria tua itu mendatangi Alim dan mengatakan padanya kalau Susmita yang telah ia tunggu telah datang tanpa diketahui oleh teman-temannya. Alim merasa sangat senang terlebih supir tersebut memberikan gelang yang tadi diberikan oleh Susmita. Namun tanpa diketahui oleh Alim, teman-temannya telah tahu kalau Susmita datang mengunjunginya di Libya. Mereka tahu kalau Susmita datang pasti bersama FBI, hingga mereka mulai mendatangi hotel tersebut. Mereka juga menyita senjata dan handphone milik Alim. Tayal yang datang ke hotel di mana Susmita ada di tempat itu mencoba mengamati tiap orang yang datang. Ia berharap Alim tidak datang karena FBI akan langsung menghabisinya. Teman-teman Alim yang mengambil handphone Alim langsung mengetahui kalau Susmita telah berada di hotel. Saat mereka ingin menembak Susmita, Tayal langsung mengatasinya. Ia menembaki mereka hingga memancing teman-teman Alim yang lain untuk datang dan langsung menembaki mereka. Baku tembak pun terjadi di tengah kota itu. Alim yang masih berada di atas hotel terkejut. Tayal membawa Susmita untuk menjauh dari tempat itu dan membiarkan orang-orang FBI dan teman-teman Alim masih saling menyerang. Ia bahkan menghadapi beberapa orang yang ingin menyakiti mereka. Ali mencoba mencari keberadaan Susmita. Ia berlari sambil membawa senjata yang tadi diberikan temannya. Ia menangis ketika tahu teman-temannya tewas di tangan FBI. Hingga akhirnya Susmita dan Tayal melihat keberadaan Alim. Namun Susmita dan Tayal terpisah. Susmita bersembunyi sambil dilindungi orang-orang FBI. Mau tidak mau teman-teman Alim melarikan diri tapi mereka gagal karena FBI berhasil menggulingkan mobil mereka. Tayal yang berhasil membawa Susmita memasukkannya ke sebuah ruangan dan memintanya untuk menunggunya. Alim masih mencari Susmita. Tayal akhirnya bertemu dengan Alim. Ia membawa Alim dan mencoba mengajaknya berbicara. Tapi perbedaan bahasa yang digunakan membuat mereka kesulitan berkomunikasi. Hingga akhirnya mereka kembali berpisah. Baku tembak masih terjadi membuat Susmita akhirnya keluar dari tempatnya. FBI mengumpulkan teroris menjadi satu dan yakin kalau Alim masih berada di tempat itu. FBI pun memutuskan untuk menembak Susmita. Alim yang melihat hal itu langsung menembaki orang-orang FBI hingga satu serangan mengenai Alim dan juga Tayal. Ketiganya terjatuh bersamaan dengan Susmita yang ingin melindungi bibinya. Terpaksa ia pun terkena serangan juga dari FBI. Dalam kesempatan terakhir, Alim mengatakan kalau ia mencintai Susmita. Hingga satu tembakan kembali dikeluarkan dari senjata anggota FBI sampai mengenai Alim dan ia pun tewas seketika. Tubuh Alim pun diletakkan di tumpukan mayat teman-temannya yang lain. Susmita bertanya pada Tayal siapa Alim. Tayal tidak menghiraukan. Ia mendengarkan pesan Alim yang memintanya untuk berhati-hati karena negara India banyak mengandung mineral dan minyak yang menjadi incaran negara-negara besar lainnya. Setelah mendengar pesan suara dari Alim, Tayal malah menangis. Ia menyesal mengikuti semua perintah FBI. Tayal dan Susmita kembali ke Chennai. Keluarga yang menyambut haru kepulangan mereka. Pria yang kini menyayangi Tayal mencoba untuk memberikan sambutan doa sebelum ia masuk ke rumahnya. Tayal sadar bahwa Alim banyak mengajari hal-hal baru yang membuatnya ingin terus menjadi penulis dan reporter yang jujur. Ia sadar kalau para penguasa mulai takut mereka mengetahui kebusukan yang selama ini disimpan. Hingga Tayal mengetik semua kebenaran itu di akun media sosial miliknya. Kalau negaraku tidak memiliki sumber minyak yang banyak, mereka tidak akan membunuh baik pimpinanku maupun aku. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur dari film yang berjudul Ranggi Reporter.
Tahyal yang sudah merasa nyaman dengan Alim akhirnya harus merelakan perpisahan di antara mereka. Ia pun kini mengetahui rahasia besar di balik para pemimpin negara dan konflik yang terjadi di antara mereka. Ia pun bertekad untuk terus menjadi reporter profesional yang jujur dan kredibel. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.